Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang C kuadrat. Saya Devi Artita NIM 36 ingin menjelaskan tentang pengertian dari C kuadrat. Langsung saja, C kuadrat atau bisa disebut dengan X pangkat 2. Satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas di mana data terbentuk nominal dan sampelnya besar. Jadi C kuadrat untuk satu sampel digunakan untuk menguji hipotesis dalam populasi yang hanya terdiri 2 atau lebih kelas yang datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. C kuadrat juga merupakan salah satu tes statistik non-parametrik atau parametrik tes atau tes bebas distribusi. Perhitungannya didasarkan pada data hitung atau ranking. Tes non-parametrik ini tidak begitu cermat dan kekuatannya pun tidak sebesar tes parametrik. Dan itu dulu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Vanessa, NIM 1930310040. Baik, di sini saya akan meneruskan menjelaskan mengenai materi dari C square atau K kuadrat, di mana saya akan menjelaskan mengenai rumus dan prinsip dasar dari C square atau K kuadrat. Langsung saja, mengenai pembahasan dari rumus C square itu diperoleh dari X kuadrat sama dengan sigma dikali F0 dikurangi FH dikuadratkan per FH, di mana X kuadrat itu C kuadrat, F0 itu frekuensi yang diperoleh dari sampel atau frekuensi observasi, FH itu frekuensi yang diharapkan dari populasi. Nah, FH ini itu tentang frekuensi harapan. Selanjutnya, mengenai prinsip dasar C square atau K kuadrat itu biasanya digunakan untuk membandingkan antara frekuensi yang diharapkan atau expected dengan frekuensi yang diamati atau observed, di mana pemakaian ini bertujuan untuk menguji kompatibilitas atau uji keselarasan fungsi atau test of goodness of fit. Kemudian yang kedua untuk pengujian independensi, yaitu test of independency. Selanjutnya mengenai uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test, itu bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel tersebut itu memang mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada suatu populasi. Kemudian yang kedua yaitu untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi atau yang diamati itu memang benar-benar konsisten dengan frekuensi teoritisnya atau frekuensi secara kontekstualnya. Kemudian apabila konsisten atau tidak itu terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa itu diterima, di mana H0 atau uji hipotesis awalnya itu diterima. Kemudian sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak atau diterimanya HA atau uji hipotesis uji hipotesisnya. Kemudian untuk uji tabel kontingensi atau uji independensi itu bertujuan untuk mengetahui apakah variabel satu itu memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Jadi dari uji tabel kontingensi ini itu untuk mengetahui bagaimana variabel satu itu memiliki hubungan antara variabel yang lainnya, saling berkontribusi seperti itu. Terima kasih.
Sekian pembahasan dari saya. Untuk subbab berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari G kuadrat yang memasuki prosedur atau langkah-langkah uji G kuadrat. Cara prosedur pengujiannya. Yang pertama, pernyataan hipotesis 0 dan hipotesis A. Dengan cara uji keselarasan fungsi, hipotesis 0, populasi yang sedang dikaji memenuhi atau selaras dengan suatu pola distribusi probabilitas yang ditentukan. Hipotesis alternatif, populasi yang tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Kemudian ada uji tabel kontingensi. Dari H atau hipotesis 0, dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. Hipotesis alternatif, dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, penentuan taraf nyata atau level of significance. A biasanya digunakan A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,5. Kemudian yang ketiga, penentuan daerah penerimaan hipotesis 0 dan hipotesis A. Dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas G kuadrat yang disajikan dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan mengetahui, yaitu pada uji keselarasan fungsi df sama dengan K kurangi 1, di mana K adalah jumlah outcome atau observasi. Terus ada pada tabel kontingensi, yaitu dari df sama dengan kurung buka n min 1 kurung tutup K kurung buka K min 1 kurung tutup, di mana n jumlah baris dalam tabel dan K jumlah kolom dalam tabel. Kemudian yang keempat, batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji. Misalnya dari tabel untuk A sama dengan 0,01, kemudian df sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Kemudian kita memperoleh G kuadrat sama dengan 9,21. Kelima, aturan keputusan. Tolak hipotesis 0 dan terima hipotesis A jika RU atau rasio uji G kuadrat lebih dari 9,21. Jika tidak demikian, terima hipotesis 0. Yang keenam, menggunakan perhitungan rasio uji. Dan yang ketujuh, menggunakan pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Novianto, NIM 1930310044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh dan pembahasan uji G kuadrat dengan simbol X kuadrat. Ya. Langsung pengertian frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Frekuensi observasi sendiri itu adalah nilainya dapat dihasilkan dari hasil percobaan dengan simbol huruf O. Kemudian frekuensi harapan, nilainya dapat dihitung secara teoritis, disimbolkan dengan huruf E. Misalkan, sebuah dadu setimbang dilemparkan sekali. Berapa nilai ekspektasi yang sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang akan muncul? Kemudian kita buatkan dalam tabel kategori sisi 1, 2, dan seterusnya itu memiliki frekuensi ekspektasi 1/6. Karena kenapa 1/6? Karena dilempar satu kali dan frekuensi yang muncul itu sebanyak 6 kali. Sama terusnya sisi 1 sampai sisi 6 1/6. Kemudian yang nomor 2, sebuah dadu setimbang dilempar 220 kali. Berapa nilai ekspektasi sisi 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 yang akan muncul? Kita buat dalam bentuk tabel kategori dengan frekuensi ekspektasinya sisi 1 20 bintang ya. Sisi 2 20 nilainya, 3, 4, dan 5, 6 sama-sama 20 juga. Kemudian setiap kategori memiliki frekuensi ekspektasi yang sama, yaitu
1/6 dikali 120 sama dengan 20 ya. Maksudnya sisi 1 tadi ini ya. Kemudian apakah data observasi akan sama dengan ekspektasi? Nah, apakah jika Anda melempar dadu 120 kali, maka pasti setiap sisi akan muncul sebanyak 20 kali. Coba lempar dadu banyak 20 kali. Catat hasilnya. Berapa frekuensi kemunculan satu sisi. Oke, lanjut ya. Bentuk distribusi si kuadrat. Si kuadrat adalah nilai kuadrat, karena itu nilai X-nya selalu positif. Bentuk distribusi X kuadrat atau si kuadrat ya, tergantung dari derajat bebas dalam kurung dB atau degree of freedom. Perhatikan tabel ya, perhatikan tabel berikut. Anda bisa membacanya. Contoh, nilai si kuadrat untuk dB sama dengan 5 dengan alfa sama dengan 0,010 ya. Kemudian berapa nilai si kuadrat untuk dB 17 dengan alfa 0,005. Lanjut, pengertian alfa atau ya pada uji si kuadrat sama dengan pengertian hipotesis yang lain, yaitu luas daerah penolakan HO atau taraf yang nyata pengujian. Ya, ini alfa, luas daerah penolakan HO sama dengan taraf nyata pengajian. Di sini tempatnya. Kemudian penggunaan uji si kuadrat. Uji si kuadrat dapat digunakan untuk uji kecocokan ya, yang pertama, atau uji kebaikan sesuai atau goodness of fit test ya. Uji kebebasan dan juga uji beberapa proporsi. Prinsip pengerjaan B dan C sama saja ya. Itu penggunaan uji X kuadrat. Yang kedua, uji kecocokan goodness of fit test. HO ya, frekuensi setiap kategori memenuhi satu nilai untuk perbandingan. HI ya, ada kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Contoh, pelemparan dadu 120 kali. Kita akan menguji kesetimbangan dadu. Dadu disetimbang jika setiap sisi dadu muncul 20 kali. HO, setiap sisi akan muncul 20 kali. HI-nya, ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Berarti kemudian bisa lebih atau kurang dari 20 kali. Contoh yang kedua, sebuah mesin pencampur adonan es krim akan menghasilkan perbandingan antara coklat, gula, susu, es krim dengan perbandingan 5:2, kemudian banding 1. HO-nya, perbandingan coklat, gula, susu, dan es krim ya, krim itu sama dengan 5:2, 1. Kemudian HI-nya, perbandingan coklat, gula, susu, dan es krim tidak sama dengan 5:2, 1 ya. Rumus si kuadrat. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu si kuadrat ya, sama dengan sigma ya, OI dikurangi EI dalam kurung kuadrat dibagi EI. K, banyaknya kategori. Oke. OI, frekuensi observasi untuk kategori ke I. EI ya, frekuensi ekspektasi untuk kategori ke I ya. I itu simbolnya maksudnya pemisalan saja. Kaitan dengan frekuensi ekspektasi dengan nilai atau perbandingan dalam HO. Derajat bebas atau singkatannya dB sama dengan K dikurangi 1. Perhitungan si kuadrat. Contoh, pelemparan dadu sebanyak 120 kali menghasilkan data sebagai berikut. Ya, tabelnya kategori pertama 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 6. Frekuensi observasi 2:20, 22-20, 17-20, 18-20, 19-20, dan 20-24. Bintang di sini maksudnya adalah nilai dalam kotak kecil adalah frekuensi ekspektasi. Ya. Apakah dadu itu dapat dikatakan seimbang? Lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Solusinya seperti apa? HO, dadu setimbang. Semua sisi akan muncul 20 kali secara sama. HI, dadu tidak setimbang. Ada sisi yang muncul kurang dari sama dengan 20, bisa lebih, bisa kurang. Kemudian yang kedua, cara mengerjakannya statistik uji si kuadrat. Lanjut, yang ketiga, nilai
A alfa sama dengan 5%. Bila didesimalkan itu sama dengan 0,05. K sama dengan 6. 6 dapat dari mana tadi? Sebentar. 6 itu dapat dari mana ya? Oh, 6 itu sisi ke-6 dadunya itu ya. Kemudian DB sama dengan K dikurangi 1, atau bisa dibilang 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nilai tabel X kuadrat. K sama dengan 6, DB sama dengan K kurangi 1, atau 6 kurangi 1 sama dengan 5. DB sama dengan 5, alfanya sama dengan 0,05. Si kuadrat tabel adalah 11,0705. Wilayah kritis, penolakan HO jika si kuadrat hitung lebih besar X kuadrat tabel dalam kurung DB, alfa. Si kuadrat hitung lebih besar yaitu nilainya 11,0705. Perhitungan si kuadrat. Ya rumusnya ya. Si kuadrat sama dengan K sigma I sama dengan 1 dalam kurung OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI. Catatan, gunakan tabel seperti ini agar pengerjaan lebih sistematik, lebih terperinci ya. Kategori C1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian sigma atau jumlahnya, OI, OP ya. OI kemudian dikurangi OI dan dikurangi EI, kemudian lanjutkan OI dikurangi EI diakarkan 2, kemudian yang terakhir OI dikurangi EI akar 2 bagi EI. OI tadi kan ada 20, 22 ya, nilainya dapat dari mana? Dapat dari 20, 22 di sini, 20 ya, ini 20, 22, 17, 18, 19, 20 dan 24 sama seperti ini. Kemudian OI EI ya, EI nya itu sama rata 20 semua. Lanjut bagian berikutnya, OI dikurangi EI, 20 dikurangi 20 sama dengan 0, 22 kurangi 20 sama dengan 2, 17 kurangi 20 sama dengan 3, 18 kurangi 20 sama dengan minus 2, 19 kurangi 20 sama dengan minus 1, 24 kurangi 20 sama dengan 4. Kemudian lanjut, OI kurangi EI dipangkatkan 2. 0 pangkat 2 sama dengan tetap 0 ya. 2 pangkat 2 4. Min 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1 tetap ya. 4 dipangkatkan 2 jadikan 16. Kemudian OI dikurangi E1 angka 2 pangkat 2 dibagi E1 ya. Berarti 0 dibagi ya kan, 0 dibagi 20 sama dengan 0, kemudian 4 dibagi 20 sama dengan 0,20 dan seterusnya 0,45, 0,20, 0,05, 0,80. Kemudian jumlah atau sigma itu dari OI itu sama dengan 120 ya. E1 EI maksud saya juga sama 120. Kemudian hasil dari si kuadrat ya, sigmanya itu adalah jika dijumlahkan 1,70. Jadi si kuadrat hitung sama dengan 1,70. Jadi kesimpulannya adalah si kuadrat hitung sama dengan 1,70, lebih kecil dari si kuadrat tabel. Nilai si kuadrat hitung ada di daerah penerimaan HO. HO diterima, pernyataan dadus timbang dapat diterima. Jadi seperti itu teman-teman ya, bahasan tentang si kuadrat contoh-contohnya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.